Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sekar Ayu Chandrika dengan NIM 22B50504108 dari jurusan Manajemen Logistik kelas A1 dengan dosen pengajar Bapak Muajir. Nah, di sini saya ingin menyampaikan beberapa materi agama sebagai tugas mata kuliah agama. Beberapa materi yang akan saya sampaikan diantaranya, yang pertama ada 3 ideologi yang dianggap sesat, yang kedua ada penjabaran tentang nafsu yang disampaikan dalam Al-Quran, surah Yusuf ayat 53, surah Al-Qiyamah ayat 2, dan surah Al-Fajr ayat 27-30. Yang ketiga ada penerapan agama yang dibagi menjadi 2, yaitu agama kematian dan agama kehidupan. Dan yang keempat ada makna di balik kurban. Dan yang kelima materi mengenai 10 macam pintu rezeki yang Allah suguhkan bagi kita. Baik, yang pertama yaitu ideologi yang dianggap sesat. Yang pertama ideologi humanisme, ciri-cirinya seperti perfeksionis dan prima causa. Perfeksionis ini digambarkan dengan dirinya yang merasa paling sempurna dengan segala hal yang harus sesuai dengan keinginannya. Sedangkan prima causa adalah dirinya yang merasa hebat, kuat, dan tidak terima dengan kekurangan dirinya hingga mengkambing hitamkan orang lain. Kedua, ada ideologi materialisme, yaitu pengertian dari segala sesuatu yang dimiliki manusia, yang mana tolak ukurnya itu adalah materi. Seperti contoh itu dianggap hebat jika tinggal di rumah yang mewah. Tumpuan atau tolak ukur yang dimaksud adalah intellectual power atau kecerdasan, physical power atau kekuatan fisik, dan economical power atau kekayaan. Namun kerap kali manusia itu lupa dengan spiritual power atau kekuatan rohani, itu agama, yang mana idealnya manusia yang memiliki intelektual, physical, dan economical power harus dibingkai dengan spiritual power dengan bersyukur agar mendapat keberkahan. Lalu yang ketiga ada ideologi ateisme, menghapuskan eksistensi Tuhan. Dapat 2 jenis, diantaranya yang konseptual dan aktual. Contoh dari konseptual itu seperti PKI yang dengan jelas mengakui tidak adanya Tuhan, sedangkan kalau aktual itu seperti beragama namun tidak melakukan dan mengabaikan perintah Tuhan. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu nafsu. Terdapat yang pertama surah Yusuf ayat 53 yang berisi, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku, sesungguhnya Tuhanku maha pengampun, maha penyayang. Nah, kandungan dari ayat ini adalah manusia tidak bisa luput dari nafsu amarah selain yang disayang Allah yang dapat memanage atau mengelola masalahnya. Lalu yang kedua terdapat dalam surah Al-Qiyamah ayat 2 yang berisi, dan aku bersumpah demi jiwa yang menyesali dirinya sendiri. Lalu yang ketiga itu surah Al-Fajr ayat 27-30 yang berisi, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Lalu nafsu juga dibagi menjadi 3, yaitu ada nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsu mutmainah. Yang pertama, nafsu amarah adalah emosi yang lebih tinggi daripada zikir yang cenderung membawa kesengsaraan. Yang kedua ada nafsu lawamah, yaitu antara emosi dan zikirnya yang seimbang. Lalu yang ketiga ada nafsu mutmainah, adalah nafsu yang kebalikan dari amarah, yaitu yang mana zikirnya itu lebih tinggi daripada emosinya yang ditekan, memperbanyak zikir sehingga oleh Allah tuh disediakan surga dan di dunia dan di akhirat, yaitu mendapatkan kedamaian. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang agama kematian dan agama kehidupan. Nah, saat kita mengamati perkembangan agama-agama di dunia, semakin terlihat ada 2 macam bentuk agama, yaitu agama kematian dan agama kehidupan. Agama kematian itu adalah agama yang terpaku pada hidup setelah mati. Nah, memiliki ajaran yang buruk, ajarannya yang dipertahankan, dan menghasilkan perilaku umatnya yang juga buruk. Terdapat 7 ciri agama kematian. Yang pertama, agama kematian itu membunuh buaya setempat. Mereka membantai kearifan lokal atas nama kepentingan yang sempit dan sesat. Lalu yang kedua, agama kematian kerap menindas yang lemah. Yang ketiga, mengganggu kepentingan bersama. Mereka itu hanya mementingkan keperluan agamanya sendiri dan tidak pada kepentingan masyarakat. Lalu yang keempat, agama kematian itu melahirkan kekerasan. Yang kelima, suka membuat masalah dimanapun mereka berada. Yang keenam, agama kematian itu memperbodoh umatnya sendiri. Dan yang terakhir, agama kematian itu takut pada kritik. Sedangkan agama kehidupan adalah agama yang tidak terpaku pada hidup setelah mati. Mereka melestarikan kehidupan dan kebahagiaan lahir dan batin. Terdapat 7 ciri agama kehidupan. Yang pertama, agama kehidupan itu melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang sudah ada. Yang kedua, agama kehidupan itu melindungi dan mengembangkan yang lemah.
agama. Yang ketiga, agama kehidupan itu memperhatikan kehidupan bersama. Yang keempat, agama kehidupan menolak segala bentuk kekerasan. Yang kelima, melatih umatnya untuk berpikir kritis dan bernalar sehat. Yang keenam, agama kehidupan itu mengembangkan hidup dimanapun agama itu berada. Dan yang ketujuh, agama kehidupan terbuka dalam dialog. Ke materi selanjutnya adalah makna di balik perintah kurban. Terdapat 3 dimensi pemaknaan kurban. Yang pertama, kurban itu memiliki dimensi sosial, yaitu tindakan dalam kaitannya dengan kemanusiaan. Mereka yang memiliki nilai dan makna ini peduli dengan jeritan dan rintihan kaum miskin dan siap menjadi pelayan Allah. Tertuang dalam Quran surah Muhammad ayat 7 yang berisi, "Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." Mereka memotong rezekinya untuk dibagikan kepada saudaranya yang lain. Mereka yang selalu menjaga amanah, menebarkan kebaikan, dan memiliki rasa persaudaraan yang tinggi antar sesama manusia. Lalu kurban itu memiliki dimensi spiritual, yaitu hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui keyakinan atau keimanan bahwa kurban itu merupakan jalan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan kurban itu berarti melakukan ibadah sebagai bentuk ketaatan melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, kurban itu memiliki dimensi moral interpersonal. Dimensi ini adalah simbolistik penyempurnaan sifat manusia dari sifat kebinatangan. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, manusia itu memiliki 4 sifat yang selalu mempengaruhi manusia untuk berbuat kejahatan dan kebaikan sekaligus. Yaitu yang pertama ada sabiyah atau binatang buas, bahimiyah atau binatang rakus yang bersumber dari syahwat, syaitaniyah atau syaitan, dan rabaniyah atau roh. Sifat sabiyah dan bahimiyah adalah 2 sifat kebinatangan yang ada pada diri manusia. Nah, kedua sifat ini itu merupakan sifat tercela dalam pemandangan moral agama. Selanjutnya, materi terakhir yaitu 10 macam pintu rezeki yang Allah suguhkan untuk kita. Yang pertama, rezeki yang telah dijamin, tertulis dalam surah Hud ayat 6 yang berisi, "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfudz." Nah, ayat tersebut menerangkan bahwa Allah telah menjamin rezeki bagi semua makhluk hidup. Semua makhluk yang bernyawa telah diberikan rezekinya masing-masing oleh Allah agar dapat menjalankan tugasnya. Lalu yang kedua, rezeki yang datang karena usaha atau bekerja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Nazm ayat 39 yang artinya, "Dan diajarkan pula dalam lembaran-lembaran kitab suci itu bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan usahanya yang baik atau buruk tidak akan dihilangkan. Ketika manusia bekerja keras, maka rezekinya akan berlimpah." Lalu yang ketiga, rezeki yang datang karena bersyukur. Ketika manusia telah mendapatkan rezeki yang ia usahakan, maka manusia perlu bersyukur atas apa yang telah ia dapatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangat berat." Lalu yang keempat, rezeki karena bertakwa. Terdapat dalam surah At-Tolak ayat 3, "Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu." Lalu yang kelima, rezeki karena istighfar. Terdapat dalam surah Nuh ayat 10-12 yang berisi, "Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Allah akan memberikan rezeki yang lebih kepada manusia yang sering beristighfar." Lalu yang keenam, rezeki karena menikah. Nah, Allah akan membukakan pintu berkah bagi orang-orang yang menikah. Allah itu berfirman dalam surah An-Nur ayat 32, "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui." Lalu yang ketujuh, rezeki karena anak-anak. Anak merupakan karunia yang Allah berikan kepada pasangan suami istri agar keduanya merawat anak dengan baik.
Nah, Allah telah memberikan rezeki kepada setiap anak, terdapat dalam surah Al-Isra ayat 31, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka, dan kepadamu membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Lalu yang kedelapan ada rezeki karena sedekah. Terdapat dalam surah Saba ayat 39 yang berisi, katakanlah sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa dan yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Banyak yang beranggapan bahwa kita seorang yang memberikan sedikit kepunyaannya kepada orang lain, maka apa yang dimiliki oleh orang tersebut akan berkurang, padahal ketika seseorang bersedekah justru itu Allah akan menambah rezeki pada dirinya. Lalu yang kesembilan karena silaturahim. Diriwayatkan dari Ibnu Syihab di mana telah diinformasikan padaku Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan dipanjangkan sisa umurnya, maka sambunglah tali kerabatnya. Dari Bukhari. Dalam surah Al-Imran ayat 112 disebutkan bahwa mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Lalu yang terakhir, rezeki karena bakti dengan orang tua terdapat dalam hadis Musnad Ahmad, yaitu dari sahabat Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang ingin dipanjangkan umurnya dan bertambah rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Rasulullah SAW juga telah bersabda, berbaktilah kepada ayah dan ibu kalian, maka anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian, dan maafkanlah mereka, maka istri-istri kalian akan dimaafkan. Nah, semoga kita dan anak cucu kita termasuk orang-orang yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli kebaikan, dan juga ahli surga. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.